Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Bertemu lagi di kelas opini publik. Kali ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Saya coba share screen ya. Oke, baik. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada hari ini itu membawa berkah bagi semua. Kita akan mencoba untuk berbicara tentang key person of public opinion, di mana opini publik itu merupakan salah satu cara untuk masyarakat atau sekumpulan orang-orang yang ingin menyampaikan suatu pendapat, masukan, atau aspirasi dari suatu persoalan. Ini dilakukan melalui interaksi secara langsung ataupun melalui media, seperti media konvensional, cetak, massa, ataupun media sosial. Di era digital ini tentu media menjadi salah satu ujung tombak bagaimana orang-orang atau masyarakat, sekumpulan orang-orang ini menyampaikan suatu pendapat, masukan atau aspirasi dari suatu persoalan. Nah, opinion leader itu dibutuhkan untuk menjadi pemuka pendapat. Ia lebih dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya dalam memberikan sebuah informasi. Oleh karenanya, kata kunci dari kata-kata key person di pertemuan kali ini adalah kita akan melihat 4 bagian dari apa yang dimaksud dengan key person. Pertama, opinion leader itu sendiri. Dia merupakan seorang pemuka pendapat ya. Pemuka pendapat itu bisa diartikan mirip seperti public figure atau orang yang memukakan pendapat dan dia dapat dipercaya dalam memberikan sebuah informasi. Kata-kata dapat dan bisa dipercaya ini berarti dia expert atau ahli di bidangnya dan berhak untuk memukakan pendapat sesuai dengan ahlinya itu, keahliannya itu. Kemudian community. Komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Oleh karenanya, komunitas ini penting. Bisa jadi seorang opinion leader itu lahir dari komunitas gitu ya, jadi bagian dari komunitas atau dari luar komunitas yang menjadi bagian dari komunitas tersebut karena pemerhati dan sebagainya. Nah, media di sini perantara atau tools yang menyampaikan informasi dalam konteks ini adalah media memiliki peran dalam membentuk opini publik. Nah, lalu avant-garde itu merupakan kelompok yang mewakili segmentasi yang kecil dari populasi. Nah, 4 kata kunci ini adalah orang-orang yang nanti kita atau kata kunci yang kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke. Jadi dari 4 kata kunci ini kita masuk ke bagian opinion leaders, key person. Opinion leaders adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. Dia memiliki sifat umum dan berada dalam masyarakat. Yang pertama adalah lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota masyarakat lainnya. Kemudian lebih tinggi status sosial ekonominya. Kemudian lebih inovatif dalam menerima dan mengambil ide baru. Lalu lebih tinggi pengenalan medianya atau media exposure-nya lebih tinggi. Jadi dia mungkin punya akun-akun yang followernya juga tidak bisa dibilang sedikit ya. Makanya dia media exposure-nya tinggi. Kemudian dia memiliki kemampuan empati yang lebih besar. Kemudian tingkat partisipasinya lebih besar dan lebih kosmopolit atau mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Nah, jadi opini leaders ini bisa hadir dari kalangan masyarakat atau kalangan sipil atau kalangan eh, anggota tertentu gitu ya. Nah, itulah opinion leaders. Key person selanjutnya adalah komunitas. Jadi tadi saya bilang komunitas sebagai salah satu key person dalam opini publik. Jadi ibarat kata siapa sih yang bisa menjadi key person di samping opinion leader atau mungkin bahasa zaman sekarang ada public figure ya. Public figure itu bukan diartikan selebriti semata tapi dia benar-benar figur dari publik gitu ya.
Kalau berbicara tentang komunitas, itu suatu kelompok di dalam masyarakat di mana para anggotanya memiliki kesamaan atau kriteria sosial sebagai ciri khas, misalnya kesamaan minat, kesamaan profesi, kesamaan agama, kesamaan tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, komunitas sebagai salah satu key person dalam publik itu bagian dari publik pasti, kemudian saling mempengaruhi antara eh, komunitas dan key personnya, mempercepat penyebaran informasi, dan juga mempercepat pembentukan opini publik. Jadi, peran dari komunitas di sini sangat besar. Ketika komunitas itu bergerak atau concern terhadap salah satu isu, maka eh, dia akan mempercepat untuk penyebaran informasi, pembentukan opini publik, saling mempengaruhi, dan bagian dari publik. Nah, kemudian media. Key personnya media ya. Kita tahu bersama bahwa media adalah uh, era, baik itu media digital maupun media konvensional. Jadi media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan, alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sehingga di sini media sebagai salah satu key person dalam opini publik. Dengan keberadaannya, media menjadi sarana perluasan ide, gagasan, serta pemikiran terkait kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Media di sini menjadi agen dalam bentuk citra dalam masyarakat sebab pada dasarnya komunikasi merupakan proses interaksi sosial. Oleh karenanya, kita merujuk pada media tadi, peran sebagai sebuah saluran atau tools dalam menyampaikan opini publik di sini harus teman-teman garis bawahi bahwa dia bisa menjadi agen untuk membentuk citra. Nah, oleh karenanya, kenapa dia bisa menjadi agen dalam bentuk citra? Semua media ini menjadi ruang-ruang untuk proses interaksi sosial, teman-teman. Sehingga kaitannya dengan key person, bahwa dia menjadi peran kunci yang sangat-sangatlah vital dalam membentuk opini publik. Avant-garde. Avant-garde ini salah satu individu atau avant-garde itu salah satu individu yang masuk dalam kategori avant-garde. Ini mewakili segmentasi yang kecil dari populasi kelompok. Misalnya seniman, pemikir, akademisi, aktivis yang mencoba menawarkan ide dan gagasan baru kepada masyarakat. Sehingga mereka itu berusaha membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat. Avant-garde. Salah satu key person yang bisa jadi dianggap dan selalu dianggap atau dinarasikan tidak populer gagasannya. Bahkan aneh gitu ya, karena something new. Bisa jadi pula opini minoritas yang memilih diam gitu ya. Pada akhirnya memiliki kesamaan dengan opini yang disuarakan sehingga avant-garde ini secara terus-menerus ini mendapat dukungan dari media. Kemungkinan akan mengoyahkan opini mayoritas avant-garde. Nah, begitu teman-teman, kita akan bertemu di kelas, tidak tugas, selamat, karena tugasnya akan kita bahas di ruang kelas. Terima kasih sudah menyimak materi pada pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.